Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MKMJ dari afkaridigital.com. Ya teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah kelas mentoring digital agency. Apa itu digital agency? Nah, nanti kita akan kupas seperti apa mentoring ini ya. Kita akan mulai dari landing page-nya, kemudian kita akan masuk ke member area-nya. Baik, yang pertama teman-teman, kita menuju landing page-nya. Silakan teman-teman untuk mengakses landing page ini atau mentoring ini, silakan baca deskripsi dari video ini. Nah, bangun bisnis digital agensi dengan mudah dan cepat. Ini adalah panduan lengkap membuat jasa digital agensi yang runut dan lengkap. Apa itu digital agency? Digital agency adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa digital, teman-teman ya. Seperti saya sendiri saat ini saya melakoni digital agency di bidang layout. Di sini saya ada sebuah bisnis namanya afkaribook.com. Nah, ini jasa yang saya buka untuk bidang penerbitan buku, jasa desain dan layout buku ini, teman-teman ya. Alhamdulillah, jika teman-teman ketik di Google itu jasa desain dan layout buku, itu alhamdulillah kita ada di peringkat yang kedua ya, dan kadang-kadang pun teman-teman nanti akan jumpa dia di peringkat pertama, dan dari sinilah saya dan tim itu mendapatkan project-project layout, desain dan penerbitan buku. Oke teman-teman, kita kembali ke mentoringnya. Nah, di sini mentoringnya itu nanti akan dipandu oleh Mas Arif ya. Mas Arif sendiri ini adalah seorang digital marketer, ataupun beliau sangat fokus di bidang jasa digital agency ya. Beliau founder dari Insting Marketing. Saya sendiri mengenal beliau ini di sebuah grup live video, dan beliau ini sangat fokus di bidang digital ataupun jasa ya. Bahkan ya teman-teman, beliau memulainya itu ketika masa pandeminya ya. Oke, awal-awal pandemi beliau memulainya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Nah, di sini landing page-nya sudah ada beberapa expert di bidang ini yang memberikan komentar bagaimana kelas ini ya. Kemudian insting marketing yang beliau kelola, yang Mas Ari kelola, itu sudah dipercaya oleh brand-brand besar ya di Indonesia. Oke, nah di sini mentoringnya, kelas mentoringnya teman-teman. Nah, ini materi-materinya. Yang di awal kita akan mengenal apa itu digital agency, peluangnya seperti apa, target marketnya, kemudian cara spy kompetitor, ataupun intip-intip, ataupun spy itu memata-matai ya, ataupun intip-intip lah istilahnya ya, intip-intip bagaimana kompetitor ya. Oke, nah di sini langsung saja kita masuk ke member areanya teman-teman ya. Di member areanya kita masuk ke sini, kemudian di sini di bagian akses nanti sudah disediakan dua jenis link ya. Silakan teman-teman akses nanti di sini ya setelah join ya. Oke, kita lihat yang pertama di sini jasa digital. Jasa digital apa saja yang bisa kita pelajari gitu ya. Dia ada social media management, bagaimana kita membuka bisnis sosial media. Di sini ada bagaimana social media manajemen, persiapan membuka jasanya seperti apa, kemudian alur kerjanya seperti apa, membuat perencanaan, hingga nanti ada di ini bagaimana teknik closingnya, kan mentalitinya. Oke ya, sangat detail. Kemudian jasa landing page, step by stepnya, membuat paket harga ya, bagaimana cara membuat paket harga. Kemudian alur pengerjaannya ketika ada klien mengorder, ada desain website, ada manage marketplace. Ini misalnya ada pebisnis yang ingin kita mengelola akun, misalnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee-nya gitu ya. Dan di sini nanti teman-teman akan terus diupdate sampai dengan 7 jasa ya. Di sini ya ada 7 jasa yang beliau bongkar rahasianya, dan Mas Arif sendiri sudah mempraktekannya. Oke, kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini
materi utamanya itu teman-teman ada di Akses Digital Agency Mastery di sini ya. Kita klik di sini. Oke, kita lihat seperti apa kelasnya. Nah, ini Digital Agency. Nah, ini yang bagian bawahnya ini yang tadi ya. Kita lihat di bagian bawah dulu ya teman-teman. Nah, ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa ketika teman-teman menjoin kelas ini ataupun mentoring ini, teman-teman akan diberikan beberapa bonus yang kalau menurut saya ini dapurnya dari Insting Marketing. Ada to-do list, ada script CS Powerful. Nah, di sini kita lihat ya isinya seperti apa. To-do list di sini dari bagaimana membuat nama brand hingga nanti bagaimana membuat konten bisnisnya ya. Silahkan nanti teman-teman akses. Kemudian di sini ada juga script CS-nya. Nah, script CS-nya di sini membedah produk ya. Ada diberikan di sini detail ya. Bagaimana tinggal nanti kita copy paste ya, amati tiru modifikasi. Amati tiru saja sudah bisa membuat kita expert nantinya ya di bidang ini ya. Kemudian target marketnya. Nah, di sini nanti diberikan juga contoh script yang dipakai oleh Insting Digital ini ya teman-teman ya. Contoh scriptnya sangat jelas beliau paparkan di sini. Sekali lagi ini kayak bongkar-bongkar dapur ya. Oke, kita lihat lagi ada form brief jasa, ada form brief jasanya. Ya, di sini ada bagaimana jasa desain logo, landing page, content management, kemudian diberikan juga bagaimana cara penggunaannya. Kalkulator ads, bagaimana kalau kita mau memasang iklan ya yang berbayar. Di sini diberikan kalkulatornya. Misalnya budget iklannya berapa, budget iklan per CS-nya berapa, semua detail ya. Ini luar biasa Mas Arif ini. Berikutnya ada juga diberikan dokumen penting. Nah, ini dia. Ini biasanya orang sangat membutuhkan ini ya dari sebuah usaha yang sudah berhasil. Biasanya ini pingin sekali orang mendapatkannya. Bagaimana di sini ada surat penawaran, kemudian perencanaan kontennya seperti apa, kontrak kerjanya seperti apa. Bahkan ada di sini company profile. Contoh dari company profile, jika teman-teman masih bingung membuatnya, nanti ini tinggal modif saja ya, tinggal copy paste, teman-teman lihat seperti apa beliau mengerjakannya gitu ya. Ini lengkap ya. Oke, kemudian ada bonus content planner. Nah, untuk timnya ya, lengkap ada. Oke, berikutnya teman-teman, di sini ada juga grup support ya. Beliau membuat grup support bagi yang join, itu ada 2, ada di Facebook dan di Telegram. Saya sendiri sudah join dan terlihat sangat aktif ya, diskusi di situ, dan Mas Arifnya yang langsung mementoring ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta mentoring. Nah, untuk kelasnya sendiri ini yang kelas utamanya teman-teman ya. Kelasnya kita bagaimana memahami digital marketing, bagaimana cara memulainya segala macam itu nanti aksesnya di akses kelas ini ya. Kita coba akses. Nah, ini kelas mentoringnya ini sangat mudah ya. Ini kalau kursusnya seperti ini ataupun mentoringnya seperti ini, teman-teman juga bisa mengaksesnya via HP ya, via mobile. Nah, di sini di bagian pertama itu beliau memaparkan tentang bagaimana mengapa buka jasa digital agency. Ada 1, 2, 3, 4 ada 5 video yang beliau persiapkan dan rata-rata di atas 5 menit ya, bahkan ada yang 11 menit. Bagaimana peluang digital agency, siapa target marketnya, apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian ada juga bagaimana cara membranding bisnis, fondasi membangun bisnis digital agency, kemudian hingga rahasia membuat brand mudah dikenal oleh siapapun termasuk klien ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita mau pelajari tinggal kita klik videonya, kemudian kita hidupkan di sini ya. Nah, teman-teman yang mengaksesnya via
via desktop dan merasa ini terlalu kecil, teman-teman bisa tinggal klik kanan aja di sini ya, klik kanan, kemudian teman-teman bisa menontonnya di YouTube ya, teman-teman ya. Dan ini aksesnya hanya khusus member ataupun hanya khusus bagi mereka yang join di kelas mentoring ini, tidak bisa diakses oleh yang lain karena videonya ini tidak dipublik ya teman-teman ya. Nah, jadi hanya yang join saja yang bisa menontonnya di YouTube. Oke, berikutnya kita lanjut teman-teman. Ada setup tim, bagaimana membangun tim ya, strategi dimulai dengan bagaimana strategi ketika kita single factor. Single factor itu kerjanya sendiri teman-teman ya, promosi sendiri, ketika ada klien kita layani sendiri, ketika membuat delivery dari hasil kerja kita juga kita sendiri. Kemudian di sini beliau nanti akan menjelaskan bagaimana saat yang tepat untuk membangun tim. Ya, ini sekali lagi teman-teman based on pengalaman beliau sendiri ya, Mas Arifnya. Mas Arif ini dulu memulainya sebelum pas ketika pandemi bersama dengan istrinya ya. Jadi couplepreneur lah istilahnya. Bagaimana cara merekrut tim, kemudian susunan tim yang profesional itu sebagai apa, si A tugasnya apa, ini tugasnya apa, kemudian ada juga skema gaji. Nah ini yang sering membuat orang bingung ya teman-teman ya. Bahkan saya sendiri sering menanyakan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman bagaimana sih ini si A ini kita gaji berapa ya dengan kerjaan begini gini enaknya berapa. Dan di Mas Arif ini nanti beliau akan menjelaskan skemanya detail ya teman-teman ya. Pokok ini mulai nanti ada gaji pokok, ada uang ini, uang itu ya, sampai dengan bonusnya. Oke, next teman-teman, kita masuk ke bagaimana cara membuat SOP. Nah, standar operational prosedur, prosedur dan KPI-nya ya. Ini detail ya. Intinya saya mau bilang ini dapur bener-bener ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada bagaimana pemahaman lisensi. Nah, ini penting teman-teman, supaya kita ketika mengerjakan sesuatu itu tidak asal comot ya. Seperti di sini nanti ada font, bagaimana cara menggunakan font, gambar, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan lisensi dan bagaimana produk ini lisensinya seperti apa ya. Di sini beliau sebutkan, bahkan beliau juga menyebutkan contoh kasus pelanggarannya ya, yang pelanggaran yang pernah terjadi beliau sebutkan juga. Kemudian bagaimana cara menghadapi klien jika tetap meminta lisensi yang tidak seharusnya ya teman-teman ya. Kemudian bagian berikutnya teman-teman, di sini ada tip memanage klien. Klien pertama adalah kunci. Nah, bagaimana mendapatkan klien yang pertama, merawat klien yang pertama sehingga menghasilkan klien-klien yang berikutnya. Bahkan di sini juga teman-teman beliau membongkar dapur 40 klien per bulan ya. 40 klien per bulan. Wow. Tip merawat klien agar pakai jasa kita terus. Ini istilahnya kalau dalam dunia jual beli itu repeat order ya teman-teman. Bagaimana agar mereka itu selalu repeat order kepada kita, puas dengan apa yang kita kerjakan, dan terus menggunakan jasa-jasa kita. Bahkan misalnya si klien A menggunakan jasa A, nanti dia akan memilih kita lagi untuk projectnya ataupun jasa B, C, D, E. Di pengalaman saya pribadi di afkaribook.com, saya juga alhamdulillah sudah menerapkan apa yang Mas Arif bongkar di sini, bagaimana klien-klien saya itu akhirnya kembali lagi ke saya dan terus menggunakan jasa yang saya tawarkan. Oke, kita lanjut lagi ke member areanya. Di sini cara promosi bisnis. Nah, ini teman-teman penting ya. Jangan ketika kita sudah membuka usaha kita tidak promosi berharap orang datang, itu niscaya teman-teman ya. Dan Mas Arif di sini membongkar selama 11 menit ya, bagaimana cara promosi yang benar, kapan kita memilih traffic organik atau paid traffic. Traffic organik itu traffic yang datang dari usaha
SEO kita misalnya. Misal ya teman-teman ya. Seperti saya jelaskan tadi, ketika teman-teman mengetik jasa desain dan layout buku, maka Afkari Book itu ada di posisi yang kedua, atau kadang-kadang pun naik ke yang pertama, walaupun kadang-kadang sedikit turun, itu nanti tinggal kita optimasi lagi. Nah itu bagian dari pilih organic traffic ya teman-teman. Itu kalau saya mainnya di SEO, search engine optimization. Kemudian ada paid traffic, bagaimana traffic yang berbayar ya, contohnya seperti Facebook ad. Kemudian bagaimana menyusun budget ad. Budget iklan itu penting teman-teman. Jangan uang kita itu habis untuk iklan tapi klien nggak datang. Oke, di bagian terakhir di sini teman-teman, beliau akan membongkar bagaimana scaling bisnis, bagaimana bisnis kita itu agar berkembang ya. Tidak hanya naikin budget iklan, bisnisnya naik, enggak teman-teman ya. Kadang-kadang ada juga kita udah naikin budget iklannya tapi bisnisnya masih stuck begitu saja. Nah di sini beliau akan memaparkan nanti tips-tipsnya ya. Kemudian ada upsell, cross-sell. Upsell dan cross-sell ini misalnya si A order jasa A, nanti dia akan order juga jasa B, jasa C, dan D. Kemudian bagaimana memanage tim digital. Tim digital ini penting teman-teman ya. Manajemennya itu hal-hal yang penting. tidak di sini sangat detail ya bagi mereka yang soal, apalagi ini. Oke ya teman-teman, silakan teman-teman jika ingin lebih detailnya nanti teman-teman join via link yang ada di deskripsi dari video ini. Ini kesempatan, peluang emas. Kalau menurut saya ini peluang emas karena potensi dari bisnis digital ini masih terbuka lebar, karena penduduk Indonesia itu ratusan juta teman-teman ya. Pebisnis di Indonesia juga cukup banyak, dan banyak pebisnis sekarang itu sudah mulai paham tentang pentingnya sosial media dan hal-hal lain yang berkaitan dengan digital ataupun online. Banyak pebisnis kadang-kadang ingin tampilan akun sosial medianya nampak bagus tapi tidak punya kemampuan di bidang itu ya. Jadi daripada mereka menggaji orang, biasanya mereka akan menggunakan jasa digital marketing. Nah disitulah peran kita sebagai digital agency. Oke teman-teman, silahkan teman-teman join langsung, nanti belajar langsung ke Mas Arifnya yang sudah sangat berpengalaman di bidang ini. Demikian review kita kali ini teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, kemudian jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video-video kami lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.